Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kalau sebelumnya dalam video itu saya membahas tentang SMA Negeri 77 ya, yang memang melakukan pembahasan atau upaya untuk mengubah tata tertib sekolah, andaikan itu memang ada unsur mengandung kekerasan, dan kalau enggak tentu akan ada perbaikan sedikit gitu ya, revisi gitu. Tapi yang pasti ini adalah niat baik dari pihak sekolah untuk melakukan perbaikan-perbaikan demi sekolah ini menjadi aman dan nyaman serta menyenangkan bagi para peserta didik. Nah, di video kali ini adalah tanya jawabnya. Ya, jadi bagaimana para guru ya antusias untuk membahas ini dan bertanya jawab. Ya, saya sendiri juga melemparkan kasus yang bisa menjadi bagian dari teman-teman ini memahami bagaimana ketika ada pelanggaran ya. Nah, seperti apa, ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Kedua, yang terjadi di sekolah ini adalah wali kelas itu menangani kepada murid, bahkan ujung tombaknya adalah wali kelas. Kalau dianggap ada masalah siswa, yang ditunjuk wali kelas. Yang ketiga, guru BK. Oh, guru BK. Ya. Oke. Lalu kemudian, itu tanggung jawabnya guru BK, itu tanggung jawabnya wali kelas. Lalu kalau kemudian kepala sekolah terakhir, itu karena menyangkut ke wakil kesiswaan dan seterusnya. Oke. Jadi saya ambil kesimpulan, ini koordinatornya tidak ada, koordinasinya. Koordinatornya tidak ada. Kadang-kadang guru sendiri kebingungan. Harus kemana gitu? Harus kemana, bagaimana, dan guru sendiri itu menangani. Oke. Ya, menangani seperti yang saat ini sedang saya tangani. Kan seperti itu. Lalu kemudian nanti kalau guru BK, wali kelas nanti lempar-lemparan. Oh, oke. Iya. Oh, itu ke sana. Itu yang harus ini. Nah, saya begitu mendengar adanya TPPK, saya sangat apresiasi. Karena ini memang jawaban menurut saya. Jawabannya begini. Kalau tidak ada koordinasi seperti itu, maka penanganannya pun tidak komprehensif. Ada TPPK pun belum tentu jadi komprehensif. Ya. Karena misalnya tadi kasus air keras tadi, kalau itu sudah minuman keras. Ya, minuman keras ya, maaf. Kalau komprehensif melihatnya tidak sampai kepada sanksi, itu akan sampai pada pembinaan sebetulnya. Ya. Nah, itu salah satu contoh saja. Sehingga penting sekali dibentuk TPPK, penting sekali. Bahkan saya tahu juga ada satgas, penting sekali menurut saya. Itulah keunikan sekolah, karena menghadapi makhluk hidup Ya. masyarakat yang setiap tahun berbeda, yang diberangkatkan kelas 12 dan kelas 10 yang baru. Saat kita sudah mulai mengenal satu keluarga, anak-anak, dia harus berangkat dan kita datang lagi yang baru, terus belajar. Dan juga ritmenya juga ya semakin beragam, apalagi dengan adanya zonasi. Nah, kami memang di sekolah ini menangani banyak permasalahan yang mudah-mudahan bisa diselesaikan, teredam. Nah, sampai anak harus keluar pun dicarikan sekolah, itu juga kami lakukan. Nah, terkait yang disampaikan Pak Teguh tadi, memang ada hal gini, Bapak Ibu guru itu berangkat dari rumah pagi, pulangnya juga buru-buru sore. Kemudian jam mengajar banyak. Kemudian menghadapi anak banyak, kelas paralel.
Jadi memang tidak semua bermasalah. Tapi kadang-kala ada mau koordinasi, memang sangat perlu ada koordinasi komunikasi. Mungkin dalam hal ini kita mengevaluasi kepada komunikasi. Ibu, Bapak, saya minta izin menjawab karena Pak Teguh sudah sempat bicara. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Kita memang kalau udah ngomongin gini ya harus sama-sama punya pikiran terbuka. Bapak Ibu nggak usah merasa sebagai bentuk kritik, tapi kita tuh lagi membenahi, memberi masukan gitu ya. Jadi agar kita tuh pada posisi yang sama dan lebih cenderung bisa menerima. Problemnya gini, betul Pak Teguh. Kita itu orang dewasa pakai ini Bu, pakai otak. Anak-anak kita pakai perasaan. Karena anak-anak kita itu belum punya kemampuan yang sebenarnya cara berpikir dan analisis sebagaimana kita orang dewasa. Kan anak-anak nggak, Bapak Ibu kan pernah jadi anak. Anak kan nggak pernah jadi guru dan orang tua. Jadi kita bisa mengerti gimana waktu jadi anak. Nah, anak itu kenapa SIM itu diberikan usia 17? Karena usia 17 itu secara psikologi anak mulai mengerti rule, aturan. Kenapa tidak diberikan sebelumnya? Karena nanti main ngebut, main itu pengelolaan emosinya belum kuat. Nah, makanya Bapak Ibu, anak itu lebih pakai perasaan dibanding mengelola pikiran dan emosinya. Nah, ketika antara otak dan perasaan kan gak nyambung. Disitulah disebut dengan melawan, kurang ajar, nggak mau dengar. Itu karena kita berbeda. Tadi yang Pak Teguh bilang, anak itu sebagai subjek betul, dan di kurikulum Merdeka memang kita menempatkan anak gitu sebagai sebuah subjek pendidikan. Nah, Bapak Ibu nggak apa-apa punya masalah. Ketika ada ngadu dan lain-lain, biasa, semua sekolah menghadapi hal yang sama. Tapi mari ketika tim PPK dan Permendikbud ini ada, kita mulai mengubah secara perlahan. Karena pemerintah juga secara perlahan menyadari itu terjadi dan ingin membantu sebenarnya dengan Permendikbud ini, Bapak Ibu. Jadi tadi saya sepakat Pak, jangan pendekatannya hukuman. Jadi bagaimana pendekatannya itu anak punya efek jerak yang disebut dengan dispo atau disiplin positif. Nah Bapak Ibu, ke depan mungkin kita perlu menyamakan persepsi tentang bagaimana membangun disiplin positif. Anak kita disiplinkan tapi tanpa kekerasan. Anak sadar kesalahannya. Saya pernah waktu itu nyontohin soal meja kotor kan. Nah maksud saya anaknya sadar lalu pakai bentuknya dialog. Jadi kita biasakan tidak menyimpulkan tapi berdialog. Jadi jangan sampai anak-anak ini merasa nggak pernah didengar tapi selalu disalahkan. Jadi saya mau cerita singkat tentang seorang anak yang tak lagi percaya si ibu karena si ibu seketika mendengar cerita anaknya nulis WA di grup orang tua tentang bagaimana dia kecewa dengan kondisi si guru-guru yang memperlakukan anak ini. Jadi sebenarnya karena udah azan, maaf. Jadi sebenarnya si guru ini dianggap oleh orang tua menzolimi anaknya. Kasusnya adalah anaknya nganterin temennya kena menstruasi, ganti rok, pembalut, ternyata nggak ada rok dan pembalut, harus dibersihin, harus cari pembalut, agak lama masuk kelas terlambat. Oleh si guru diusir. Kamu udah lebih dari 20 menit, keluar kamu. Keluar. Mereka merasa tidak tepat untuk nyeritain apa yang, karena nggak diberi kesempatan juga. Ibu dia begitu terbuka juga, mau itu juga modal. Jadi mari modal ini kita kuatkan, mari belajar bersama. Anak-anak tuh bagaikan pensil. Ingat nggak waktu kita sekolah nulis pertama kali guru kita suruh pakai pensil. Kenapa suruh pakai pensil? Kalau salah bisa dihapus. Anak kita tuh bagaikan pensil. Dia boleh salah, bisa salah, hapus kesalahannya, perbaiki yang baru, yang lebih baik. Itu prinsipnya. Maka anak ini tuh pensil, makanya dia boleh salah. Dan pasti dia salah, pasti salah. Nah disitulah kita mendidik dia dari kesalahannya itu belajar. Nah itu yang kita sebut dengan disiplin positif. Saya pikir itu Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum, sampai ketemu lagi. Oke ya, demikian ya, semoga video ini bermanfaat ya, tidak hanya untuk SMA 77 tapi mungkin sekolah lain yang ingin membahas kegiatan yang sama. Oke, semoga
bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak.